sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Di hadiratmu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang menguatkanku. Hadiratmu Tuhan yang menguatkanku. Kau curahkan kasih-Mu bagiku. Kau curahkan kasih-Mu atas hidupku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu ada bagi kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu yang
menguatkanku, hadirat-Mu yang meneguhkanku, hadirat-Mu yang menyembuhkanku Tuhan, hadirat-Mu yang menyegarkanku Tuhan. Yesus, haleluya. Kaulah nafasku Tuhan, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Bapa. Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan keajaiban-Mu dalam hidupku. Nyatakan sekarang Bapa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami terima semua yang ada, yang Kau berikan bagiku Tuhan. Kami terima semua janji-janji-Mu, karena hadirat-Mu yang membawaku lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Hadirat-Mu yang membawa hidupku lebih dekat lagi di dalam-Mu, dan rasakan hadir-Mu, rasakan hangat kasih-Mu. Yesus, bersama-sama kita menyembah Tuhan. Mari nyatakan kerinduan-Mu kepada Tuhan. Nyatakan kerinduan-Mu kepadanya. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Bapa atas hadirat-Mu yang telah menguatkan setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita mau naikkan lagu pujian ini. Dengan hati yang bersungguh-sungguh bersama katakan, hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Tuhan,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di tahun 2026 ini kita menjadi umat yang berkemenangan. Umat yang melekat kepada Tuhan. Supaya kita nanti mendapatkan sesuatu yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, orang-orang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita bersyukur. Dan pagi hari ini juga kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan untuk pagi ini di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 dan 4. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4. Kebenaran firman Tuhan berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saudara, ayat ini tentu disampaikan oleh Daud kepada kita. Ia menceritakan pengalaman yang luar biasa, kesaksian yang luar biasa dalam pengembalaan kawanan domba yang dipercayakan kepada dia. Saudara dikasih Tuhan, tentu tidak semudah apa yang kita bayangkan seorang gembala. Kelihatannya seorang gembala itu ya biasa-biasa saja. Hanya gembala domba, saudara dikasih Tuhan. Tidak seperti semudah apa yang kita bayangkan. Seorang gembala yang dicatat di sini adalah gembala yang bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab penuh atas kehidupan kawanan domba. Dalam segala keadaan dan dalam segala waktu. Sekalipun ada ancaman, ada musuh yang sangat berat dia harus hadapi itu saudara dikasih Tuhan. Contoh kita melihat ketika dia seorang gembala untuk mengembalakan dombanya, pasti ada musuh di sekitarnya saudara dikasih Tuhan. Seperti binatang buas yang selalu mengintip mangsanya yang ada di sekitarnya. Binatang buas yang siap untuk menerkam domba itu. Itulah sebabnya peran gembala sangat dibutuhkan untuk menjaga dombanya. Sangat dibutuhkan untuk menyertai domba-domba itu. Supaya domba itu aman. Domba itu nyaman. Oleh sebab itu sesuai dikasih Tuhan. Ketika kita baca kebenaran firman Tuhan ini, di dalam Mazmur ini saya yakin ada pesan khusus yang disampaikan Daud kepada kita pagi hari ini. Ada pesan khusus yang disampaikan dia kepada kita pagi hari ini. Dan pesan khusus itu adalah
bahwa kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah gembala yang sangat baik bagi kita. Dan Daud berpengalaman hal itu. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, Daud percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ketika dia bersama dengan gembala yang baik, dia tak akan kekurangan. Dia percaya bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhannya. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini apa yang menjadi kebutuhan kita? Tentu kita memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan kita. Percayalah, kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengikuti gembala itu, kalau kita bersama dengan gembala itu, dia pasti mencukupi kebutuhan dan keperluan kita. Tidak mungkin tidak. Kalau kita mengikuti gembala, kalau kita berjalan bersama dia, kalau kita berjalan bersama dengan gembala itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pasti mencukupi segala kebutuhanmu. Dialah Allah yang sangat luar biasa. Dia Allah yang melakukan keajaiban bagi kita. Dia pasti mencukupi segala kebutuhan kita. Dan bukan hanya mencukupi. Tuhan juga akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Membawa kita kepada suatu tempat yang sangat hijau. Artinya Tuhan akan membawa kita kepada rumput yang hijau yang menjadi kebutuhan domba itu. Tentu kebutuhan domba itu tentunya rumput yang hijau. Sesuatu hal yang disediakan oleh gembala. Domba akan dibawa ke sana untuk menikmati rumput yang hijau itu. Kita pun akan dibawa untuk menikmati hal-hal yang sangat luar biasa. Saya yakin ketika kita percaya kepada gembala, kita mengikuti gembala itu, dia akan memberikan kepada kita yang terbaik. Dan bahkan dikatakan di sana kita pun akan dibawa untuk menikmati istirahat tidur kita. Tanpa diganggu oleh apapun. Tanpa diganggu binatang buas. Karena sang gembala yang baik akan menjaga kita. Gembala yang baik akan menyertai kita dan memberikan ketenangan dan keamanan. Setiap domba, ketika dia beristirahat, dia membaringkan dirinya, dan domba itu akan mengalami ketenangan, mengalami keamanan di padang rumput yang hijau itu. Sekalipun ada ancaman yang mengancam saudara dan saya, mengancam kita semua, Tuhan akan melepaskan kita dari ancaman itu. Dia akan melepaskan kita dari ketakutan. Dia akan melepaskan kita dari kecemasan. Karena dia gembala yang sangat baik. Dialah Yesus yang sangat baik bagi kita. Dia gembala yang baik, yang sanggup memelihara dan menjaga saudara dan saya. Dari tengah-tengah dunia yang tidak menentu, dari tengah-tengah kekacauan, ataupun ancaman dunia. Dari keadaan hati kita yang tidak menentu pun, Tuhan pasti memelihara kita. Karena tugas gembala, memelihara, mendampingi, menuntun. Dan dia adalah gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia pasti sanggup memelihara kita. Bukan hanya dia sanggup,
memelihara, menjaga, tapi dia juga membimbing umatnya, menuntun umatnya, membawa umatnya ke air yang tenang dan menyegarkan jiwa setiap domba-domba itu. Ketika domba itu kehausan, Tuhan akan membimbing dia ke air yang tenang, saudara dikasih Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat dalam ayat 3, menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Artinya saudara dikasih itu, ketika kita merasa kehausan, ketika kita haus, ketika kita putus asa, ketika kita letih lesu, ada sang gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia senantiasa sanggup memulihkan umatnya dan tidak akan membiarkan umatnya jatuh terpuruk dari setiap permasalahan, setiap problem yang dihadapi oleh domba-domba itu. Ada sang gembala akan memberikan kekuatan yang tidak terbatas kepada umatnya. Saudara dikasih Tuhan, ada seorang gembala yang tidak terbatas kepada umatnya untuk menyegarkan jiwa, memberikan kelegaan kepada domba itu, kepada kita semua. Seperti apa dikatakan dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengundang kita. Setiap domba, setiap kita semua, ayo datanglah kepadaku. Semua yang letih lesu, yang berbeban berat, kata Yesus, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan juga bukan hanya menyegarkan, tetapi juga beserta kita. Saudara dikasih Tuhan, dan bahkan dalam ayat 4 dikatakan sana, sekalipun berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara dikasih Tuhan, artinya dikatakan sekalipun dalam kegelapan, sekalipun dalam kegelaman, atau dalam bahaya kematian, kita tidak perlu takut. Karena ada sang gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang terus bersama-sama dengan kita. Dan sampai hari ini, dia tetap bersama-sama dengan kita. Ketika gembala itu bersama-sama dengan kita, pasti ada perlindungan, pasti ada pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, dan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai 6, apa yang dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebuah janji yang Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa Yesus gembala yang baik tidak pernah meninggalkan domba-dombanya, tidak pernah membiarkan domba-dombanya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dia tidak pernah sekalipun membiarkan kita. Apalagi meninggalkan kita, dia tidak akan pernah. Saudara dikasih Tuhan. Karena ada penolong, ada gembala yang sanggup menolong kita, yang siap menyertai kita. Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, dialah yang menjamin perlindungan bagi kita semua. Saudara dikasih Tuhan, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau berjalan bersama gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kita tidak akan berkekurangan. Kita pasti berkelimpahan. Dan bukan hanya berkelimpahan, tetapi juga menyegarkan jiwa kita. Bagi hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah kita takut. Apapun yang kita hadapi, jangan pernah kita gentar.
apapun yang kita hadapi, ada seorang gembala yang selalu menjaga, menyertai, dan melindungi saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus. Dia Allah yang baik, dia gembala yang sangat baik, yang terus bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu mari, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk tahun ini, ayo kita bersama-sama dengan gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dia akan membawa kita untuk mendapat kemenangan. Dia akan membawa kita untuk mendapat kedamaian untuk kedepannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kita punya gembala yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang terbaik ini, untuk tahun ini ketika kami boleh berjalan bersama-sama dengan gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan membawa kami kepada kepenuhan, kemenangan, berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kembali untuk kami memiliki gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami kepada Tuhan. Apapun yang kami sentuh dan kami kerjakan, kami pasti berhasil, sebab Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.